sejarah ulumul Quran dari periode sahabat Nabi kemudian ke tabi'in sudah kita jelaskan. Kita insya Allah pada pertemuan ini akan membahas Al-Quran, definisi daripada Al-Quran, takrif Al-Quran, nama dan sifat Al-Quran. Kemudian perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi dan hadis Nabi. Antara Al-Quran dan hadis qudsi dan hadis Nabi itu memiliki satu persamaan. Persamaannya itu adalah semuanya baik Al-Quran maupun hadis qudsi ataupun hadis Nabi itu adalah wahyu Allah. Itu persamaannya itu. Bahwa dijelaskan oleh Syekh Manda Al-Khattan dalam Mabahis fi Ulumul Quran, dikatakan Al-Quran min fadlillahi 'ala al-insani annahu lam yatruku fil hayati yastahdi bima awda'ahu Allahu fihi min fitratin salimatin. Bahwasanya di antara keistimewaan, di antara keutamaan yang Allah berikan kepada manusia, bahwasanya Allah tidak meninggalkan manusia dalam kehidupannya itu yang tentunya diberikan petunjuk, diberikan potensi untuk bisa dan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang disebut dengan fitrah salimah. Fitrah salimah itu kesejatian atau intuisi dalam nuraninya atau dalam hatinya itu Allah senantiasa memberikan intuisi. Nah, intuisi itu namanya fitrah salimah. Dan itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan intuisi ya, kalau bahasa kita, bahasa untuk boleh menerjemahkan itu nurani. Ya, nurani itu ketika kita berbuat kesalahan pasti hati kecil kita. Nah, intuisi kita itu menyatakan bahwa perbuatan kita itu salah. Itu namanya. Nah, itu diantara keistimewaan dan diantara keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Allah senantiasa memberikan potensi intuisi dalam hal positif. Nah, bicara tentang Al-Quran, para musannif, para ulama ahli Al-Quran memberikan definisi yang pada prinsipnya itu sama. Ya, pada prinsipnya itu sama. Di sini dijelaskan secara terperinci dari ulama-ulama ahli Al-Quran itu memberikan definisi yang berbeda-beda. Tapi pada prinsipnya semuanya dalam secara garis besar dari definisi yang disampaikan oleh para ulama ahli Al-Quran itu pada prinsipnya sama. Nah, kita akan mengacu kepada definisi Al-Quran. Definisi Al-Quran secara etimologi, secara bahasa Al-Quran itu bermakna mengumpulkan. Jadi Al-Quran itu diambil dari kata qoro'a, ya kan? Diambil dari kata qoro'a. Qoro'a itu artinya mengumpulkan atau menghimpun. Ya, kalau bahasa Arabnya al-jam'u wad-dhom. Gitu. Dom itu menghimpun, ya. Dom itu menghimpun. Makanya doma itu diberi tandanya dengan di atas bulat kemudian ke bawah, itu dom namanya, menghimpun atau mengumpulkan.
Nah, yang dimaksud dengan qiraah yaitu dhammul huruf wal kalimat ba'duha ila ba'din fit tartil. Yang dimaksud dengan qiraah, bacaan itu adalah mengumpulkan sederet kalimat, sederet huruf dan kalimat, atau sebagian huruf atau sebagian kalimat di dalam melafalkannya, gitu. Di dalam melafalkannya. Itu namanya qiraah. Jadi Quran ya berasal dari kata qara'a. Qara'a itu artinya bukan membaca. Ya secara bahasa itu qara'a itu memiliki arti ya kalau qara'a secara pengertian orang Arab ya, pengertian bahasa Arab itu memiliki pengertian yang sesungguhnya itu bukan membaca. Membaca itu sudah diterjemahkan, ditranslate ke bahasa Indonesia agar kita bisa memahami. Itu diantaranya. Jadi qiraah itu secara bahasa apa namanya? Mengumpulkan atau menghimpun. Ya. Kalau kaitan dengan qiraat artinya menghimpun. Ya kan? Misalnya Muhammadun qaimun. Nah, Muhammadun qaimun itu kan himpunan dari beberapa huruf. Muhammadun mim ha mim dal qaf alif hamzah mim. Ya kan? Itu kumpulan huruf yang tersusun dalam kalimat Muhammadun qaimun itu adalah qiraah. Paham ya? Jadi kita harus tahu qiraah itu berarti Quran itu berasal atau akalnya daripada lafaz qiraah. Makna qiraah secara bahasa, secara lugah, secara etimologi adalah menghimpun atau mengumpulkan. Wal Quran fil asli. Al Quran fil asli kal qiraah. Qira'a qira'atan Qur'anan. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Itu Quran. Quran merupakan bentuk masdar dari lafaz qara'a. Qara'a yaqra'u qira'atan. Qara'a yaqra'u qira'atan. Qur'anan fu'lan. Fu'lanun Qur'an. Masdar dari wazan fu'lanun Qur'anun. Bahasanya qara. Nah, kemudian waqad khassal Qur'an bil kitabil munazzali ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasara lahu kal ilmi syakhsi. Bahwasanya Al-Qur'an itu dikhususkan dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Qur'an itu menjadi ilmu syakhsi, ilmu yang sendiri atau ilmu pribadi kanjeng Nabi. Jadi sekali lagi pengertian definisi Al-Quran secara bahasa diambil atau merupakan akar kata dari lafaz qara'a. Qara'a secara bahasa apa artinya? Menghimpun atau mengumpulkan. Itu. Nah, kemudian langsung saja
bahwasanya pengertian Al-Quran, definisi Al-Quran menurut ulama ahli Al-Quran memberikan ta'rif, memberikan definisi, yaitu kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi. Itu sudah ya, takrif atau definisi daripada Al-Quran. Kalamullah, ya, kalamullah, firman-Nya Allah, al-munazzal, yang diturunkan ala Muhammadin, atas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bitilawatihi, yaitu yang bernilaikan ibadah, yang bernilaikan pahala, bitilawatihi, dengan sebab membacanya. Jadi sekali lagi bahwa definisi Al-Quran secara istilah adalah firman Allah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernilaikan pahala, ya, yang bernilaikan pahala dengan membacanya. Gitu. Nah, jadi sekali lagi pengertian Al-Quran secara bahasa sudah tadi diambil dari kata qara'a, yang maknanya apa? Maknanya menghimpun atau mengumpulkan. Kemudian secara istilah yaitu kalamullah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang mendapatkan atau yang bernilaikan pahala ketika dibacanya. Ya. Sudah. Kemudian asma'uhu wa awsafuhu, nama-nama Al-Quran. Ada sebagian yang lain mengatakan bahwa nama-nama Al-Quran itu berjumlah 55 nama. Ya, ada yang mengatakan 55 nama. 55 nama. Khamsun wa khamsun. 55 nama. Ada lagi yang mengatakan lebih. Di antaranya apa namanya? Al-Quran itu sendiri. Inna hadzal, jadi namanya itu ya diambil dari ayat Al-Quran gitu. Jadi ayat Al-Quran, ada ayat Al-Quran, nama Al-Quran, namanya Al-Quran. Mana dalilnya atau mana argumentasinya bahwa Al-Quran itu diberikan nama Al-Quran? Dalam Al-Quran, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Inna hadzal Qur'an, redaksinya kalimat Al-Quran, nah itu Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Kemudian lagi nama Al-Quran apa? Namanya Al-Quran, satu Al-Quran, yang kedua Al-Kitab, ya kan? Al-Kitab. Dzalikal kitabu Al-Kitab, nama lain daripada Al-Quran. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Laqad anzalna ilaikum kitab. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Jadi nama lain daripada Al-Qur'an, yang pertama adalah Al-Qur'an, kemudian Al-Kitab, kemudian lagi Al-Furqan. Ya, kemudian lagi Al-Furqan. Al-Furqan mana? Ya di Quran juga ada redaksinya, ya kan? Pengambilan dalil kenapa nama lain daripada Al-Quran itu apa? Ya di Al-Quran sendiri. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Ada lagi seperti yang lain, ayat yang lain. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu Al-Furqan. Kemudian lagi apa? Az-Zikr. Az-Zikr, nama lain daripada Al-Qur'an juga Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian lagi nama lain daripada Al-Qur'an At-Tanzil. Apa Tanzil? Tanzil.
Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Wa innahu latanzilu rabbil tanzil. Hamim tanzil. Kemudian ya, itu nama gitu. Jadi beda nanti. Jadi ada nama-nama Al-Qur'an, ada sifat-sifatnya Al-Qur'an. Nah, kalau yang tadi itu yang termasuknya Al-Qur'an, Al-Furqan, Al-Dzikr, ya, Tanzil, itu nama lain daripada Al-Qur'an. Ada lagi yang membahas tentang sifat-sifat Al-Qur'an. Makanya di sini dijelaskan ada nama-nama Al-Qur'an, ada sifat-sifat Al-Qur'an. Ya kan? Sifat-sifatnya Al-Qur'an. Sifatnya apa? Sifatnya banyak. Ya, di antaranya nur. Nur itu sifat. Nur sifat cahaya. Hudan. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. An-Nisa. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Nuran mubina. Baik. Nuran mubina. Nur sifat. Kemudian lagi hudan, petunjuk. Syifa. Syifa, rahmah, mau'izah. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Apa tadi? Sifat-sifat Al-Qur'an pertama nur, kemudian lagi hudan, kemudian lagi syifa, kemudian lagi rahmah, kemudian lagi mau'izah. Nur cahaya, hudan petunjuk, syifa obat, rahmah kasih sayang, rahmat, mau'izah pelajaran. Mau'izah pelajaran. Kemudian lagi apa lagi sifatnya lagi? Mubarak. Ya, sifatnya Al-Qur'an itu mubarak, yang senantiasa memberkahi. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Kemudian mubin, sifatnya Al-Qur'an juga. Makanya di sini termasuk yang 55 itu, ya 55 itu yang mengintegrasi antara nama Al-Qur'an dan sifat Al-Qur'an. Gitu. Belum apa kamu? Di mana ini? Sifat Al-Qur'an. Mubarak, mubin. Kemudian lagi busyra. Busyra juga sifat daripada Al-Qur'an. Musaddiqan lima baini yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Busyra. Kemudian lagi aziz. Aziz juga. Wa innahu lakitabun aziz. Wa innahu lakitabun aziz. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Kemudian lagi majid. Majid Quran. Bal huwa Qur'anum majid. Bashir. Bashir juga sifat Al-Qur'an. Bashir. Ulangi lagi sifat Al-Qur'an. Nur, hudan, syifa, rahmah, mau'izah, mubarak, mubin, busyra, aziz, majid. Kemudian bashir, nadhir. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamuna basyiran wa nadhira. Basyiran wa nadhira. Semuanya nama-nama itu adalah merupakan makna daripada makna-makna Al-Qur'an. Ya, di antaranya yang ada ya ulama itu mengakomodir, mengumpulkan nama dan sifat-sifat Al-Qur'an itu sehingga berjumlah menjadi apa? 55 nama
dan sifat. Gitu. Ya, paham ya? Jadi sekali lagi walhasil definisi Al-Qur'an secara istilah adalah kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammadin al-muta'abbad bitilawati. Itu definisi yang sederhana. Ya sudah itu. Kalamullah